Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Ignatius Letra PH, NIM 2019 520 120. Saya jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan membahas materi terkait mata kuliah Teknik Jalan Raya 1. Yang pertama itu pengertian jalan. Jalan merupakan prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004. Yang berikut itu tahapan perencanaan teknik jalan. Yang pertama, pekerjaan lapangan, itu meliputi semua survei yang diperlukan. Yang kedua itu kriteria perencanaan, meliputi klasifikasi jalan, karakteristik lalu lintas, kondisi lapang, pertimbangan ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu penyiapan peta planimetri. Terus yang berikut geoteknik dan material jalan. Yang berikut perencanaan perkerasan jalan, lalu drainase jalan, terus perkiraan biaya, dan yang terakhir itu ada lampiran, itu berisi tabel-tabel dan ketentuan lain yang dapat digunakan untuk perhitungan. Lalu yang berikut, di sini ada pengklasifikasian jalan ya. Yang pertama itu sesuai peruntukannya, yaitu yang pertama jalan umum dikelompokkan berdasar sistem, status, fungsi, kelas, dan spesifikasi penyediaan prasarana. Terus yang keduanya itu ada jalan khusus. Yang berikut bagian-bagian dari jalan. Yang pertama itu ruang manfaat jalan atau biasa disingkat dengan rumaja ya. Dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya. Lalu ruang milik jalan atau disingkat dengan rumija, sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan. Yang berikut itu ruang pengawas jalan atau ruasja. Itu ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunanya diawasi oleh penyelenggaraan jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas dan tidak mengganggu fungsi jalan. Yang berikut itu ada potongan melintang jalan. Itu jalur lalu lintas, ada lajur, bahu jalan, median, dan fasilitas pejalan kaki. Next. Fasilitas pejalan kaki itu yang pertama itu ada trotoar, penyeberangan sebidang, penyeberangan tak sebidang. Yang kedua itu ada lapak tunggu, berikut ada lampu penerangan, yang berikut ada rambu, lalu ada pagar pembatas, ada marka jalan, dan yang terakhir itu ada pelindung atau peneduh. Untuk jarak pandang, jarak pandang henti atau stopping sight distance atau SSD. Yang kedua itu pandang mendahului atau overtaking sight distance. Lalu jarak kebebasan pandang di tikungan. Jadi untuk jarak pandang sendiri ada 3. Tadi jarak pandang henti, pandang mendahului, jarak kebebasan pandang di tikungan. Lalu metode deskripsi kerusakan. Yang pertama itu pengamatan kerusakan, yang kedua identifikasi kerusakan, lalu yang terakhir itu penyebab kerusakan.
Setelah mengetahui metode deskripsi kerusakan, lalu kita melakukan pemeliharaan jalannya. Yang pertama itu tujuan pemeliharaan jalan. Mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuan pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Lalu, suatu perkerasan jalan sekuat apapun tanpa didukung oleh fasilitas drainase akan dengan mudah menurunkan kekuatan. Di sini kita dituntut harus membuat drainase ya setiap jalan yang dibuat. Lalu menurut FHWA tahun 2004, dua pengertian terkait dengan manajemen dan pemeliharaan perkerasan, yaitu pertama itu manajemen perkerasan itu melakukan perbaikan dengan benar pada tempat yang benar dan pada waktu yang tepat. Yang kedua itu pemeliharaan perkerasan, melakukan perbaikan ringan pada kekerasan yang masih baik untuk menjaga agar kondisinya tetap baik. Lalu penyebab perkerasan jalan rusak dini. Artinya tidak sesuai umur yang ditentukan ya. Yang pertama itu pengaruh beban kendaraan. Yang kedua pengaruh kelembapan. Yang ketiga pengaruh temperatur. Keempat ada perkerasan yang terlalu tipis. 5 bahan pembentuk perkerasan tidak memenuhi syarat. Dan yang terakhir itu pelaksanaan pembangunannya itu yang buruk ya. Lalu tahap berikut itu ada jenis kerusakan jalan. 1. Kerusakan fungsional adalah kerusakan pada permukaan jalan yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi jalan tersebut. Lalu kedua, kerusakan jalan struktural adalah kerusakan pada bentuk jalan sebagian atau seluruh yang menyebabkan perkerasan jalan tidak lagi mampu menahan beban yang bekerja di atasnya ya. Lalu ada kegiatan utama pemeliharaan rutin jalan. Itu yang pertama itu struktur perkerasan jalan. Lalu yang kedua itu dari fasilitas pejalan kaki atau trotoar. Yang ketiga itu fasilitas drainase jalan. Ini harus sangat penting diperhatikan ya. Lalu bahu jalan, berikut perlengkapan jalan, lalu lereng atau talut jalan, yang terakhir itu struktur pendukung jalan. Jadi dalam pemeliharaan rutin jalan itu harus perhatikan hal-hal ini karena ini sangat penting ya. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pertama itu kebijakan pembangunan jalan bertujuan yang pertama ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan. Yang kedua peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Lalu peran institusi penyelenggaraan jalan secara optimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Lalu ada pelayanan jalan yang handal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Lalu ada sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif. Yang terakhir itu pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka. Ada yang terakhir ini asas penyelenggaraan jalannya. Jadi itu yang pertama asas kemanfaatan, kedua asas keamanan dan keselamatan, yang ketiga asas keserasian, keempat ada asas keselarasan dan keseimbangan, lalu ada asas keadilan, berikut ada asas transparansi dan akuntabilitas, ada asas keberdayaan dan keberhasilan, lalu asas kebersamaan dan kemitraan. Itu merupakan asas-asas atau dasar pembangunan jalannya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih ya.